杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sambil berdiri di tepi penghalang, Yang Ke diam-diam melepaskan pikiran spiritualnya, mencari sosok di tengah yang mundur bersama kerumunan. Dan dia dengan cepat menutupinya tanpa meninggalkan jejak apapun, dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, semua orang menghilang, hanya menyisakan darah dan mayat di tanah. Yang Ke menghela nafas dengan lembut, merasa sedikit lelah. Para tetua dan penjaga tanah suci tampaknya telah memenangkan kemenangan besar. Semua orang bersemangat dan memandang Yang Ke dengan mata tak percaya, dengan kekaguman dan rasa hormat di wajah mereka. Yang mulia, bolehkah saya memanggil Anda seperti itu sekarang? Kata Suhui sambil mengamati reaksi Yang Ke. Setelah mengetahui bahwa dia tidak bermaksud menyangkalnya, dia merasa sedikit lega dan berkata sambil tersenyum. Tuan memang bukan orang biasa. Hanya dalam beberapa hari, Anda dapat menghubungkan seluruh tubuh Anda dengan 9 puncak, sehingga sangat mengesankan bagi saya. Iya. Yue Ying, seorang wanita cantik, mengangguk berulang kali. Matanya yang indah bersinar penuh energi. Saya pikir tanah suci pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini, tapi saya tidak berharap Anda dapat mendorong mereka kembali dengan sangat mudah. Jangan terlalu optimis. Yang Ke merutan kening. Hari ini mereka meremehkan kekuatan tanah suci, jadi mereka menderita kerugian besar. Lain kali kita tidak akan mudah untuk menghadapinya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang terdiam. Suhui berkata, dengan Tuan Suci di sini, Anda dapat melawan mereka hanya dengan bantuan 9 puncak. Mengapa? Bagaimana saya bisa begitu bagus? Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan. Anda mungkin belum tahu, kekuatan 9 puncak tidak ada habisnya, dan saya baru melihat kekurangan setelah melakukan kontak dengan 9 puncak hari ini. Hah? Bagaimana Anda mengatakan ini? Suhui dan yang lainnya terkejut. Paling-paling saya hanya bisa menggunakan kekuatan yang saya gunakan hari ini. Kekuatan misterius yang terkandung dalam 9 puncak akan terkuras. Pada saat itu tidak lagi mampu memberikan peningkatan serangan saya. Dan begitu kekuatan 9 puncaknya mengering. Akibatnya dunia dan formasi akan hancur tanpa serangan apapun. Yang Ke menjelaskan dengan suara yang dalam. Mendengar itu, semua orang segera menyadari betapa seriusnya masalah ini. Alasan mengapa Zhang Ao dan yang lainnya dapat dipaksa kembali hari ini sepenuhnya karena kekuatan yang terkandung dari 9 puncak. Tanpa bantuan ini, Yang Ke akan tetap menjadi orang kuat di alam transenden tingkat kedua. Ditambah dengan 6 dari mereka yang telah mencapai alam suci. Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak orang dan kekuatan? Tetapi setelah pertempuran hari ini, saya pikir sekitar setengah dari orang-orang ini akan pergi. Lagi pula tidak ada yang mau menjadi musuh dari kekuatan yang mungkin akan bangkit kembali. Yang Ke diam-diam menganalisis. Tidak masalah jika setengahnya, tapi jika sisanya berani datang ke sini lagi, mereka benar-benar akan menjadi musuh tanah suci kita. Itu benar, saya tidak akan menahan diri lain kali. Yang Ke mencibir. Dalam pertempuran ini, semua serangannya hanya menargetkan istana jiwa perang dan istana posuan, bahkan sekte dunia bawah yang masih berdiri. Dan ini untuk menciptakan pesan yang jelas kepada orang-orang tersebut. Jika Anda bukan musuh tanah suci, Anda tidak akan diserang. Mengetahui bahwa pesan yang dikirim oleh Yang Ke masih datang, hanya dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar ingin menghancurkan tanah suci. Bagaimana pengaturan para murid? Yang Ke bertanya. Semuanya telah diatur. Suhui mengangguk dengan serius, tetapi segera menjadi gelisah lagi dan berkata dengan ragu-ragu. Yang mulia, apakah kami benar-benar ingin menyerahkan 9 puncak untuk sementara waktu? Iya. Yang Ke mengangguk.
Saya telah membuat perjanjian dengan Tuan Agung Klan Monster dan tidak mungkin untuk mengulanginya sekarang. Tanah Suci harus menghindari sisi tajamnya terlebih dahulu dan biarkan Klan Monster berurusan dengan orang-orang itu. Mereka hanya akan membunuh orang jika mereka mati. Kesalahan ada pada Klan Monster. Jika tidak, Tanah Suci akan memiliki banyak musuh. Ya, Sui mengangguk dengan sedih. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, Tanah Suci tidak akan mudah dihancurkan. Jika mereka tetap tinggal dan melawan orang-orang itu, jika mereka menang, mereka akan membentuk musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Jadi masalah internal dan eksternal ini tidak akan baik untuk pembangunan Tanah Suci. Jika kalah, mereka tidak hanya akan menderita kerugian besar, bahkan mungkin fondasinya pun akan dibuang. Dan dilihat dari kekuatan dan personel lawan, kemungkinan besar mereka akan kalah. Dalam hal ini, lebih baik mengungsi sementara, menyembunyikan kekuatan dan menunggu waktu, dan menyerahkan kekacauan ini kepada Klan Monster untuk dibersihkan. Bagaimanapun, manusia dan monster tidak saling eksklusif. Jadi tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuh oleh Klan Monster tersebut. Tidak ada hubungan dengan mereka. Yang mulia, saya masih ingin bertanya, di manakah tempat yang Anda sebutkan yang dapat menampung ribuan murid? Sui memandang Yang Ke dengan penuh kerinduan. Saya akan memberitahu Anda setelah saya membereskannya. Yang Ke terkekeh. Baiklah, silakan beritahu murid-murid bahwa mereka siap untuk mengungsi dan saya akan keluar dulu. Keluar jam segini? Sui kaget saat mendengar ini, tapi dia tidak bertanya pada Yang Ke apa yang akan dia lakukan. Dia hanya berkata, biarkan penatua Yu Ying dan yang lainnya mengikuti Anda. Tidak, saya akan pergi sekarang dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Selain itu, saya hanya akan menemui seseorang, jadi itu tidak ada yang berbahaya. Saat Yang Ke berbicara, dia memandang semua orang, tapi mereka bahkan dapat merasakan kesadaran spiritualnya. Dan Yi Tianying adalah satu-satunya 9 keterampilan Dewa Surga. Su Hui dan yang lainnya saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, tidak tahu siapa yang akan ditemui Yang Ke pada saat ini. Puluhan mil jauhnya, banyak kekuatan dan prajurit yang menyerang Tanah Suci 9 Surga kembali dengan putus asa. Dengan wajah muram dan khawatir di wajah mereka, banyak orang yang bertanya-tanya apakah mereka harus terlibat dalam air berlumpur ini. Karena menghadapi mantan raksasa Tanah Suci 9 Surga, mereka hampir tidak bisa bersaing dengan begitu banyak kekuatan yang berkumpul. Jika kali ini gagal, dan Tanah Suci 9 Surga bangkit lagi, balas dendam mereka tanpa akhir pasti akan menunggu mereka. Lagi pula, bagaimana kekuatan seperti mereka yang pada dasarnya tidak kuat, mampu menahan balas dendam semacam ini? Saya khawatir mereka akan hancur dalam sekejap. Pada saat ini, Zhang Ao dan Cao Guan tampak sangat tidak senang. Di dalam tenda mereka berdua duduk bersama Wu Ji. Tanpa menjelaskan apapun, mereka semua menuding Wu Ji. Memarahinya karena hanya menonton pertunjukan hari ini dan tidak membantu, yang membuat mereka berdua kehilangan muka. Namun Wu Ji tidak peduli, dia hanya tertawa aneh yang membuat Zhang Ao dan Cao Guan semakin marah. Setelah membiarkan mereka melampiaskan isi hati mereka untuk sementara waktu. Wu Ji berkata, kalian berdua berpikir bahwa saya dapat menyelamatkan situasi dengan mengambil tindakan. Bukannya kalian belum pernah melihat serangan semacam itu? Bahkan jika ada satu lagi orang seperti saya, itu mungkin tidak akan membantu. Setidaknya, kita tidak akan terlihat begitu malu. Zhang Ao berteriak. Dengan begitu banyak master, sungguh memalukan dan terhina, karena seorang anak muda untuk memukul mundur kita semua. Saat dia berbicara, dia menampar kursi di bawahnya dengan keras, mengubahnya menjadi bubuk dengan sebuah tamparan. Anak itu, saya akan memastikan hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Cao Guan juga berkata dengan kasar, matanya hampir siap untuk meludahkan api. Setelah mengumpat beberapa kali, suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Kemudian Cao Guan menghela nafas dengan santai. Bagaimanapun, itu hanyalah sepotong pasir lepas. Jika kekuatan kita bisa bersatu seperti saya dan saudara Zhang, mengapa khawatir
kita tidak bisa menaklukkan tanah suci 9 surga? Tidak buruk. Zhang Ao mengangguk setelah mendengar ini. Saat mereka bertarung melawan jangkai di Istana Posuan dan Istana Jiwa Perang hari ini, sebagian besar orang yang mereka tarik untuk disihir sedang menonton pertunjukan, dan hanya sedikit dari mereka yang datang untuk membantu. Jika orang-orang itu bisa membantu, mungkin hari ini mereka bisa menembus penghalang 9 puncak. Tuan Istana! Tuan Istana! Tiba-tiba terdengar teriakan tergesa-gesa dari luar tenda, dan bersamaan dengan teriakan itu, seorang prajurit dari Istana Posuan bergegas masuk dengan cepat. Kenapa Anda begitu bingung? Zhang Ao sudah tidak senang melihat bawahannya begitu mengabaikan etika. Dia langsung berteriak dan marah. Prajurit itu tampak panik dan memberi hormat dengan cepat. Tuan, ada beberapa orang dari pasukan kecil yang siap berangkat. Pergi? Mata Zhang Ao menyipit dan seberkas rasa dingin muncul di kedalaman matanya seperti pisau. Ya, mereka bilang mereka tidak ingin lagi menjadi musuh tanah suci 9 surga. Jadi mereka akan kembali ke rumah. Lelucon! Zhou Guan berteriak dan berdiri. Tidak ada yang bisa pergi. Jelas, kali ini, kalau ada kekuatan yang keluar, itu pasti akan mempengaruhi moral orang lain. Pada saat itu, hanya akan membuat semakin banyak orang menjauh. Sepertinya, kita harus berbicara baik-baik dengan mereka yang akan pergi. Zhang Ao bergumam dengan dingin. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Zhou Guan dan Bu Ji. Bagaimana menurut kalian berdua? Itulah yang saya maksud. Zhou Guan mengangguk dengan serius. Namun Wu Ji juga mengangkat bahunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah ketiganya mencapai konsensus, mereka keluar bersama. Di tenda lain di dekatnya, orang-orang dari Liga Duo berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Pemimpin aliansi Yun Cheng terus menoleh untuk melihat putrinya. Wajahnya berpikir. Yun Xuan tampak sedikit terganggu setelah kembali dari pertempuran hari ini, dengan ekspresi mengembara. Hal ini membuat Yu Cheng merasa bahwa sesuatu telah terjadi di antara putrinya dan penguasa suci yang baru dari tanah suci 9 surga. Pemimpin aliansi. Jian mendengarkan sebentar gerakan di luar dan berkata, sepertinya orang-orang dari sekte Xingluo dan menara Zuhan akan pergi. Yun Cheng mengangguk. Ketika saya kembali, saya mendengar para pemimpin dari dua faksi mendiskusikan masalah ini. Omong-omong, faksi kami tidak menderita banyak kerugian di bawah pimpinan kan? Hanya beberapa murid biasa yang menderita. Kali ini saya datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Awalnya saya ingin mencari penjelasan dan keadilan dari tanah suci 9 surga. Sekarang, saya tidak ingin menjadi musuh mereka. Dan hari ini saya melihat detail tanah suci 9 surga. Itulah yang dikatakan pemimpin. Jian setuju. Saya mendengar bahwa hanya beberapa faksi yang menderita kerugian besar di bawah pimpinan, dan yang lainnya sama seperti kita. Namun tindakan orang-orang Zhang Ao sangat menarik. Mereka sepertinya tidak ada kerugian apapun. Apakah ini hanya kesempatan untuk menambah penghinaan pada cedera? Yun Cheng mencibir. Tentu saja tujuan mereka bukan hanya ini. Fondasi besar 9 puncak sudah cukup untuk membuat mereka cemburu. Tapi menurut tujuan utama mereka adalah Tuan Suci yang baru dan satu-satunya gadis suci. Selama mereka bisa menggabungkan keduanya, orang-orang adalah di telapak tangan Anda. Mata Jian berbinar dan dia segera mengerti. Jadi begitu, nafsu makan mereka tidak terlalu besar. Saya tidak memikirkannya sebelumnya sampai hari ini. Tapi sekarang saya mengerti bahwa semua kekuatan yang terlibat hanyalah pion Zhang Ao dan Zhou Guan. Sayangnya kita masih terlalu lemah. Jika saya bisa memiliki pendukung yang besar, mengapa Liga Duo harus melihat penampilan Zhang Ao, Zhou Guan, dan lainnya? Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah Yun Xuan secara sengaja atau tidak. Setelah menyadari bahwa putrinya diam, Yun Cheng juga tersenyum pahit pada diri sendiri. Yun Cheng masih sangat khawatir tentang apakah putrinya memiliki hubungan dengan Tuan Suci yang baru. Kalau begitu, pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi sekarang?
Jian bertanya dengan serius. Pergi? Yuncheng mencibir. Apakah Anda pikir kita bisa pergi begitu saja? Hah? Jian terkejut dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah mungkin? Apakah itu mungkin? Yuncheng tersenyum, acuh tak acuh, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan setelah memeriksa, dia berkata, kita sudah sampai, ayo keluar dan menonton pertunjukannya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan keluar dari tenda, dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Di luar sekelompok prajurit dari sekte Xingluo dan Menara Shuhan yang hendak pergi dihentikan oleh Zhang Ao, Zhou Guan dan Wu Ji, dan lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan, tapi wajah Zhang Ao muram. Setelah kedua kekuatan kecil ini mengucapkan beberapa patah kata, dan sesuatu segera terjadi. Di tengah jeritan dan lolongan, Zhang Ao, Zhou Guan, dan yang lainnya justru langsung membunuh seluruh orang dari dua kekuatan kecil tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, lebih dari 100 orang tewas di tanah, sehingga semua penonton tercengang. Saat melihat pemandangan tragis ini dengan mata gemetar, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Setelah melihat sekeliling, Zhang Ao berteriak, tidak apa-apa jika Anda tidak membalas dendam pada kerabat dan teman Anda, tetapi Anda sebenarnya ingin mencari perlindungan di Tanah Suci 9 Surga, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dari orang yang Anda cintai dan musuh Anda. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Saya, Zhang Ao, juga malu, dan saya akan membalas dendam mereka yang meninggal akibat kebersamaan mereka. Mohon beristirahat dengan tenang. Zhou Guan kemudian berkata, semuanya harap bersabar. Tanah Suci 9 Surga hanyalah belalang di musim gugur, dan dia hanya dapat melompat-lompat selama beberapa hari. Kami akan menemukan cara yang baik, dan kami pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan saat kita menyerang lagi. Sekarang kita semua sudah sejauh ini, jadi ayo istirahat yang baik, karena saya akan mengadakan bantuan Anda dalam beberapa hari. Mendengarkan mereka berdua berbicara sendiri, tidak ada yang menjawab. Hanya pada saat inilah, semua orang tahu bahwa mereka mungkin dalam masalah. Sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu. Yuncheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan ekspresi mencela diri sendiri di wajahnya. Di antara kekuatan dan orang-orang kuat yang hadir, yang tertarik dan tersihir, ada banyak yang memahami situasi sebaik dia. Tapi mereka takut dengan kekuatan Zhang Ao, Zhou Guan, dan lainnya. Jadi bagaimana mereka berani mengatakannya? Menilai dari cara mereka memperlakukan sekte Xingluo dan Menara Shuhan, jika itu benar-benar bertentangan dengan ide mereka, dialah yang akan jatuh ke tanah berikutnya. Lambat laun, masa bubar, dan seseorang datang untuk mengambil jenazah. Setelah kembali ke tenda, Yuncheng melihat sekeliling, tertegun sejenak dan berkata dengan heran, di mana Yun Xuan itu? Jelas sebelumnya Yun Xuan bersama mereka, tapi sekarang dia sudah pergi. Xinyu juga tidak ada di sini. Dia mungkin pergi sementara karena sesuatu. Yuncheng merasa lega dan tidak bertanya lagi. Di suatu tempat di dalam hutan, Yun Xuan dan Ruan Xinyu mengikuti seorang pemuda dengan ekspresi waspada, sampai mereka keluar dari tempat berkumpul semua orang, dan tiba di tempat yang sangat terpencil. Namun pemuda itu terus berjalan dan masih menghadap keluar. Hei, Anda murid dari kekuatan mana? Siapa nama Anda? Ruan Xinyu tidak terlalu sabar dan mengikutinya untuk sementara waktu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin dirinya, kemudian Yun Xuan maju, dan dia tidak mau mulai berteriak. Lagi pula pemuda ini tidak terlalu kuat, jadi dia percaya diri dan tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan pihak lain terhadap dirinya dan Yun Xuan. Dua gadis, saya Liu Gui, murid dari Istana Jiwa Perang. Pemuda itu menjawab dengan cepat, dengan sikap yang cukup baik. Dari Istana Jiwa Perang? Ruan Xinyu merutkan kening. Mengapa Anda memanggil kami? Hal besar apa yang baru saja Anda sebutkan? Kalian berdua akan tahu begitu Anda datang ke sini. Yakinlah, saya bukan orang jahat.
jawab Liu Gui perlahan. Ruan Xinyu mendengus dingin. Mendengarkan apa yang Anda katakan, saya merasa tidak ada 300 til perak di sini. Karena ada masalah besar, mengapa Anda tidak melaporkannya kepada Tuan Istana Anda, tetapi malah membawa kami keluar secara diam-diam? Sejujurnya, apa niat Anda? Saya tidak punya niat apapun. Liu Gui hampir menangis, tetapi tidak menangis. Saya juga dipercayakan oleh seseorang. Orang itu meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Dipercayakan oleh seseorang? Hati Yun Xuan bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia merasakan harapan yang tidak dapat dijelaskan, dan buru-buru bertanya, siapa yang mempercayakan Anda dengan hal seperti itu? Liu Gui menghela nafas sejenak dan berkata tanpa daya, sebaiknya jangan tanya. Saya punya alasan sendiri untuk tidak melakukan ini, dan saya benar-benar tidak bisa membicarakannya. Tapi jangan khawatir, kita hampir sampai. Yun Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Kesadarannya menyebar, tapi dia tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Yun Xuan, menurut saya anak ini sedikit mencurigakan. Mungkin ada beberapa jebakan yang menunggu kita di depan. Menurut saya, kita harus kembali. Yun Xuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Itu tidak berlebihan seperti yang Anda katakan. Dia adalah murid dari Istana Jiwa Perang, jadi tidak ada alasan untuk melakukan ini. Lalu kenapa dia membawa Anda ke sini? Jelas sekali dia punya motif tersembunyi. Mungkin dia tertarik dengan kecantikan Anda? Kata Tuan Xinyu dengan ekspresi suram. Jangan menakuti saya. Yun Xuan mengencangkan pakaiannya dengan cepat. Jika kalian berdua benar-benar khawatir, bagaimana kalau kalian mengendalikan saya terlebih dahulu? Jika kalian menemui bahaya, hidup dan mati saya akan ditentukan oleh kalian. Liu Gui mendengarkan bisikan mereka dan segera memahami bahwa mereka masih mengkhawatirkannya. Jadi dia segera menyarankan secara proaktif. Oke, kalau begitu saya tidak akan sopan. Ruan Xinyu segera mengambil tindakan dan menahan Liu Gui dalam beberapa pukulan. Menutup energi aslinya, namun Liu Gui tampak acuh tak acuh, sangat tenang dan terus memimpin. Melihat penampilannya, Yun Xuan dan Ruan Xinyu merasa cukup lega. Setelah berjalan lebih dari 10 mil dan tiba di sebuah danau kecil di dekatnya, Liu Gui menghela nafas, menunjuk ke depan dan berkata, "Ini dia, pria itu sedang menunggu Anda di sana." Melihat ke arah yang dia tunjuk, Ruan Xinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan berteriak. Yun Xuan juga terlihat tidak percaya dengan tatapan berbeda di matanya yang indah. Mereka menatap kosong ke depan. Permukaan danau berkilauan, airnya jernih dan samar-samar terlihat beberapa ikan gemuk berenang di dalamnya. Kemudian ada seseorang berdiri di tepi danau. Dia melihat ke arah Yun Xuan dan Ruan Xinyu yang mengikuti Liu Gui. Dengan senyum di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Dua gadis, sudah lama tidak bertemu." Namun Ruan Xinyu dan Yuan Xian tidak menjawab, seolah-olah mereka tercengang sejenak. Yang Ke menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan ke arah mereka. Saat dia mendekat, Liu Gui yang memimpin jalan dengan cepat membungkuk dan memberi hormat, dengan sanjungan yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. "Tuan Suci, saya dulu berpikiran sempit. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Suci." "Tidak masalah." Yang Ke menggelengkan kepalanya. Liu Gui tampak santai dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya telah membawa kedua gadis ini kepada Anda." "Kerja bagus." Yang Ke dengan penuh kasih menepuk pemuda yang telah dikendalikan oleh tanda jiwa bersama Jun Tianyin, membuatnya merasa tersanjung dan berkata dengan cepat, "Itu harus dilakukan." Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Gui bertanya dengan tenang, "Tuan, Anda tahu bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Bisakah Anda mengembalikan tanda jiwa itu kepada saya terlebih dahulu?" "Jangan khawatir, Tuan. Saya Liu Gui tidak akan pernah berikan informasi apapun tentang Anda. Siapapun yang mengungkapkan sesuatu akan disambar petir dan mati mengenaskan." Melihat tatapan sumpah serapahnya, Yang Ke terkekeh. "Saya tidak bisa menjanjikan ini pada Anda untuk saat ini, tapi saya tidak akan menyakiti Anda selama Anda mematuhi saya." "Beraninya saya tidak mendengarkan." Liu Gui tampak getir.
terakhir kali Yang Ke meninggalkan 9 puncak dan pergi ke hutan lautan binatang. Dia dan beberapa rekannya mencegat Yang Ke. Akibatnya dia masih harus mengorbankannya untuk orang lain. Jika Tuan Istana mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa mati, bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Mereka yang patuh akan diberi imbalan. Yang Ke mengamati kata-katanya dan tahu bahwa dia merasa tidak nyaman. Jadi dia segera melemparkan sebotol pil. Liu Gui dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat menangkapnya, membuka botol dengan curiga dan mengendusnya, berseru dengan ekstasi di wajahnya. Pil tingkat roh. Lakukan pekerjaan dengan baik, dan pekerjaan baik Anda akan sangat diperlukan di masa depan. Puji Yang Ke. Iya, terima kasih Tuan Suci. Liu Gui menangis karena rasa terima kasih. Anggap saja dia sebagai seorang pejuang di alam kenaikan abadi. Dia memiliki status rendah di istana jiwa perang dan tidak dianggap serius pada hari kerja. Pilih yang digunakan untuk budidaya juga didistribusikan per kepala di istana. Anda hanya dapat menerima 2 atau 3 pil tingkat Suan setiap bulan. Tapi dia hanya melakukan hal sepele untuk Yang Ke. Kemudian dia langsung diberi sebotol pil spiritual, yang membuat Liu Gua sangat terkejut. Sehingga dia bahkan tidak peduli bahwa Yang Ke mengambil alih tanda jiwanya dan mengambil kendali atas hidup dan matinya. Diam-diam dia merasa bahwa mengikuti Tuan Suci ini masa depannya akan cerah. Yang Ke melihat ekspresinya dan merasa puas. Dia tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang tidak bermoral demi keuntungan untuk menghadapi orang seperti itu. Sedikit rasa manis bisa membuatnya bekerja keras. Dia dengan santai melepaskan pengekangan yang ditempatkan Ruan Xinyu padanya dan melambaikan tangannya. Kembalilah, Anda tidak ada hubungannya di sini. Iya Tuan, jika ada tempat di mana saya dapat digunakan lain kali, mohon beri saya instruksi, kata Liu Gui dengan serius. Akan ada kesempatan ini. Yang Ke tersenyum dan mengangguk. Liu Gui kemudian berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia menatap Yun Xuan dengan tatapan iri dan dia bergumam. Anda sangat beruntung. Sepertinya dia merasa gadis ini bisa berteman dengan Tuan Suci yang baru dan sepertinya mencapai level yang lebih tinggi. Yun Xuan tersipu mendengar kata-katanya dan Ruan Xinyu memelototinya. Terlalu banyak bicara. Liu Gui tertawa datar dan lari dengan cepat. Setelah dia pergi, Yang Ke memandang kedua wanita di depannya sambil tersenyum. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tetapi kalian berdua masih sangat menawan dan menyentuh. Lidah fasih. Ruan Xinyu mencibir dan berteriak. Anda bajingan, karena Anda belum mati. Mengapa Anda tidak memberitahu Yun Xuan bahwa Anda aman, sehingga Anda membuatnya sedih untuk waktu yang lama? Xinyu! Yun Xuan bernafas pelan, mengerucutkan bibir merahnya, dan menatap Yang Ke dengan matanya yang indah. Tiba-tiba dia merasa pria di depannya yang mengkhawatirkannya menjadi sangat tinggi, dan dia hanya bisa menjauh darinya, dan menatapnya dari kejauhan. Saat dia bertemu dengannya saat itu, tingkat kultivasinya tidak setinggi itu. Dia berpakaian kuno seolah-olah dia adalah anak bodoh yang baru saja keluar dari hutan pegunungan. Namun setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dia sebenarnya telah menjadi Tuan Suci baru dari Tanah Suci 9 Surga, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Sekarang dia berada di puncak alam kenaikan abadi, tapi Yang Ke telah mencapai alam transenden tingkat kedua. Jadi Yun Xuan khawatir dia tidak akan mampu menutup kesenjangan ini, bahkan jika saya mencobanya selama beberapa dekade. Berdiri di depannya, Yun Xuan tidak bisa menahan rasa malu pada dirinya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Merasakan kelainan Yun Xuan, Yang Ke merutkan kening. Tidak tahu apa yang dia pikirkan dan tersenyum datar. Anda tidak mengenali saya, kan? Saya bisa mengenali Anda meski berubah menjadi abu. Yun Xuan tersenyum paksa. Lalu, kenapa Anda menatap saya seperti orang asing? Yang Ke mencubit hidungnya. Jika Anda marah karena saya tidak memberitahu Anda bahwa saya aman, saya minta maaf pada Anda. Sayang sekali, beberapa waktu terakhir ini saya sangat sibuk,
dan ada beberapa fakta yang saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Hei, menurut saya Anda adalah pria yang tidak berperasaan dan tidak adil. Tuan Xinyu sangat marah. Anda jelas ingin bermain-main dengan orang lain dan melarikan diri, dan Anda tidak mau bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang harus saya tanggung? Apa yang terjadi saat itu adalah kecelakaan, oke? Ngomong-ngomong, Yang Ke benar-benar tidak memikirkan Yun Xuan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Yang Ke merasa bersalah terhadap wanita ini, dia tidak bisa membandingkannya dengan Xian Ningshan dan Suyan. Jika bukan karena racun spiritual iblis menawan, hal memalukan seperti itu tidak akan terjadi. Anda benar-benar tidak mau mengakuinya. Saya benar-benar salah menilai Anda. Tuan Xinyu sangat menghina. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Mendengar itu, Yang Ke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yun Xuan terdiam sampai saat ini. Dia menghela nafas berat dan tersenyum tipis. Xinyu, jangan bicara ini lagi. Ini tidak menarik. Tidak apa-apa untuk memiliki beberapa barang dan orang sekali. Tidak perlu terjerat di dalamnya. Anda sangat bebas dan santai. Tuan Xinyu memandang Yun Xuan dengan heran. Bagaimana Anda bisa membiarkan murid dari Istana Jiwa Perang membawa kami ke sini? Bagaimana dia bisa mematuhi perintah Anda? Oh, saya punya konflik dengannya setengah bulan yang lalu dan melakukan beberapa trik padanya saat itu. Jadi saya bisa berkomunikasi dengannya menggunakan pikiran spiritual saya. Saat saya melihat Anda hari ini, saya memintanya untuk membawa Anda ke sini. Yang Ke menjelaskan. Apakah Anda, aliansi independen, juga akan terlibat dalam insiden ini? Iya. Yun Xuan mengangguk. Generasi gadis suci sebelumnya dari Tanah Suci Anda pergi ke wilayah Liga Duo saya dan membunuh beberapa murid kami. Kemudian Zhong Ao dan Istana Posuan mengundang ayah saya ke sini untuk meminta Tanah Suci penjelasan. Dan ayah saya datang. Tanpa diduga, mereka tidak berniat berdamai dengan Anda dan mereka mulai berkelahi. Mereka membawa Anda ke sini hanya untuk menjadi berani. Yang Ke mencibir. Faktanya, banyak pasukan memiliki pengalaman yang sama dengan aliansi. Sebelum kami datang, ada 2 orang dari pasukan kecil yang ingin pergi, tetapi mereka diusir dan dibunuh oleh Zhang Ao dan yang lainnya. Mata Yang Ke menyipit. Mereka sangat ahli dalam hal itu. Setelah kejadian ini, saya rasa tidak ada orang yang berani pergi lagi. Terlebih lagi Zhang Ao dan yang lainnya sangat yakin dengan kata-kata mereka. Karena mengatakan bahwa serangan berikutnya akan meratakan Tanah Suci 9 surga Anda. Bisakah Anda menghentikannya? Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Jika terjadi perkelahian, itu akan berakibat kematian. Jika Tanah Suci tidak mudah menyerah, mereka juga tidak akan mudah menyerah. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Lebih baik segera pergi. Terlalu berbahaya untuk tetap di sana. Yun Xuan segera menyarankan. Jangan khawatir, saya punya cara saya sendiri untuk menghadapinya. Tapi kalian jangan ikut campur. Yang Ke terlihat serius. Jika kalian terlibat, aliansi duo kalian pasti akan sangat menderita kerugian. Bagaimana menurut Anda? Yun Xuan terkejut saat mendengar ini. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Lagi pula ketika Anda kembali, Anda dapat membujuk ayah Anda dan memintanya untuk membawa orang keluar dari sini secepat mungkin. Karena beberapa perubahan besar akan segera terjadi di sini. Mendengar itu, Yun Xuan merutkan kening dan sedikit mengangguk. Dia tidak membutuhkan Yang Ke untuk menjelaskannya. Dia memilih untuk mempercayainya. Namun Ruan Xinyu mencibir ke samping dan berkata, apakah Anda sedikit terlalu percaya diri? Meskipun Tanah Suci 9 surga Anda memiliki penghalang yang bagus dan ada beberapa master, tapi sejauh yang saya tahu, jumlah pembantu Zhang Ao dan yang lainnya yang telah menarik lebih sedikit dari jumlah master yang telah memasuki alam suci, dan jumlahnya 2 kali lebih banyak dari Anda. Jadi apa? Yang Ke mencibir. Jika mereka berani datang, mereka akan menanggung akibatnya. Saya tidak mengerti Anda. Tuan Xinyu perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang seperti Anda bisa menjadi penguasa suci baru dari Tanah Suci 9 surga? Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Yang Ke terkekeh.
Saya lebih suka tidak menjadi Tuan Suci. Ruan Xinyu merelutkan bibirnya, jelas tidak mempercayainya. Menurutnya, pria manapun akan senang jika mendapat kesempatan seperti itu. Bagaimana Yang Ke bisa begitu meremehkan hal seperti itu? Orang ini jelas mendapat keuntungan dan bertingkah seperti anak baik. Ruan Xinyu semakin memandang rendah Yang Ke. Diam-diam merasa bahwa alasan mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat sepenuhnya karena pelatihan di Tanah Suci Sembilan Surga. Jika Tanah Suci Sembilan Surga mau melatihnya, dia bisa mencapai ketinggian seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Yunsun bertanya sambil menatap Yang Ke. Yang Ke tertekun dan menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Kalau begitu, ayo kembali dulu. Keluar dalam waktu lama akan membuat orang curiga, kata Yun Xuan. Menatap Yang Ke dengan ekspresi rumit dan berkata dengan lembut. Tidak peduli apa, terima kasih telah mengingatkan saya kali ini. Dan saya akan memberitahu ayah saya dengan hati-hati. Dan Anda sendiri harus berhati-hati. Saya tahu Anda sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan status Anda berbeda dari sebelumnya. Tetapi kekuatan Anda terbatas. Jika Anda menghadapi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, jangan pamer. Ya, saya ingat. Yang Ke mengangguk dengan serius. Kalau begitu, ayo pergi. Jika kita bisa mengatasi kesulitan ini, Anda dipersilakan untuk datang ke kota Duol kapan saja di masa depan. Yunsun merujutkan bibirnya dan tersenyum. Kemudian bergandengan tangan dengan Ruan Xinyu dan segera pergi. Berdiri di sana dan menatap sosok mereka yang menghilang, emosi Yang Ke naik turun. Dia tidak menyangka wanita itu akan pergi begitu dia mengatakannya. Dengan rapi dan tanpa kecerobohan. Awalnya, Yang Ke masih memikirkan cara menenangkan emosinya, tetapi sekarang sepertinya hal itu tidak diperlukan lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.